Desiree Doué. 2 or 3 step overs there from Doué, little roll of the ball. It's a lovely ball through Doué, flag stays down, accepted by Keelan. Neymar, into Neymar, could be a chance here, goes for the return, it's Neymar! And Neymar breaks the deadlock in this quarter-final and equals Pele's national record, goal number 77 for Brazil, and what a big one! Kita semua sepakat bahwa Neymar adalah penari terbaik di atas rumput hijau. Ketika Neymar mulai meredup, hanya beberapa di antara pemain muda yang dijuluki sebagai penerus Neymar. Namun, yang sangat mendekati gaya permainan Neymar adalah bocah kurus yang berhasil menaklukkan Eropa dengan visi, dribble, dan skill yang hampir 99% mirip dengan Neymar. Di sudut Bretagne yang sejuk, di mana angin membelai lapangan-lapangan hijau Prancis, seorang pemuda kurus dengan rambut pendek mulai menulis kisahnya. Namanya Desiree Doué, dan di lapangan-lapangan kecil Rennes, ia bukan sekadar bermain sepak bola, ia menari, meliuk, dan menghidupkan mimpi, seolah menggenggam bola dengan jiwa. Gerakannya seperti kilatan samba di bawah langit Eropa, mengingatkan dunia pada seorang legenda dari Brasil, Neymar da Silva Santos Jr. Dari dribelnya yang lincah hingga keberaniannya mengecoh bek-bek raksasa, Doué adalah cerminan Neymar, tapi dengan babak baru, di panggung yang berbeda, di era yang lebih kejam. Doué lahir di Angers, Prancis, pada 3 Juni 2005, dengan darah pantai Gading mengalir di nadinya. Sejak kecil, bola adalah sahabatnya. Di Akademi Stade Rennais, lumbung bakat sepak bola Prancis, ia mengasah kemampuan yang membuat pelatih terpana. Kakinya cepat, pikirannya cerdas, dan instingnya liar. Seperti Neymar di São Vicente, Doué memiliki keberanian langka. Ia tak gentar menghadapi bek 2 kali ukurannya, mempermainkan mereka dengan gerakan yang mengejek gravitasi. Senjata-senjata Neymar menjadi bahasa alami Doué. Tapi ia bukan sekadar peniru. Ia adalah puisi baru yang ditulis dengan tinta yang sama. Di Rennes, Doué adalah fenomena. Debutnya di Liga 1 Prancis pada 7 Agustus 2022, di usia 17 tahun, melawan FC Lorient, adalah pernyataan. Dalam laga melawan Brest pada 31 Agustus 2022, ia mencetak gol pertamanya, menutup kemenangan 3-1 dengan tendangan yang penuh percaya diri. Penonton di Roazhon Park berdiri, dan media Prancis mulai menulis, Doué, Le Petit Neymar. Video aksinya menyebar di media sosial, menarik perbandingan dengan Neymar muda yang memukau dunia lewat YouTube. Cara ia menggiring bola, dengan sentuhan lembut namun mematikan, adalah cerminan Neymar di Santos, flamboyan, teatrikal, memabukkan. Namun, Doué membawa keseimbangan yang kadang absen dari Neymar. Ia bermain dengan kepala dingin, memilih momen dengan bijak, sebuah kedewasaan yang langka untuk usianya. Perjalanan Doué di Rennes adalah cerminan awal karir Neymar. Keduanya anak ajaib dari lingkungan sederhana, dengan bakat terlalu besar untuk lapangan kecil. Di musim 2022 hingga 2023, Doué tampil dalam 34 pertandingan, mencetak 4 gol dan 1 assist, lalu meningkat di musim berikutnya dengan 42 penampilan, 4 gol, dan 6 assist. Ia juga bersinar di panggung Eropa, mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Rennes atas Dinamo Kiev di Liga Eropa pada 6 Oktober 2022. Seperti Neymar di Santos, Doué menjadi simbol harapan, bermain dengan kegembiraan yang menular. Tapi ia hidup di era media sosial yang lebih kejam, di mana setiap langkah dianalisis, setiap kesalahan diperbesar. Pada 17 Agustus 2024, Doué mengambil langkah besar, bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan transfer mencapai 50 juta euro,
menolak tawaran dari Bayern Munich. Dengan kontrak hingga 2029, ia mengenakan nomor punggung 14 dan melangkah ke Parc des Princes, panggung yang pernah menjadi rumah Neymar. Kepindahan ini adalah ujian. PSG adalah tempat di mana bakat bisa bersinar atau memudar di bawah tekanan. Debutnya pada 23 Agustus 2024 melawan Montpellier, sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 6-0, adalah kilasan pertama keajaibannya. Sepekan kemudian, ia mencatatkan assist pertamanya untuk gol Randal Kolo Muani dalam kemenangan 3-1 atas Lille. Di Liga Champions, ia debut pada 18 September melawan Girona, dan pada 10 Desember, ia mencetak gol pertamanya di kompetisi itu dalam kemenangan 3-0 atas Red Bull Salzburg. Musim 2024 hingga 2025 menjadi panggung Doué. Pada 15 Desember, ia meraih Man of the Match dalam kemenangan 3-1 atas Lyon, memberikan assist untuk gol Ousmane Dembélé dan memenangkan penalti yang dikonversi Vitinha. Pada 19 Februari 2025, ia mencetak gol dan assist dalam kemenangan 7-0 atas Brest di babak playoff Liga Champions. Puncaknya datang pada 31 Mei 2025, di final Liga Champions melawan Inter Milan. Doué mencetak 2 gol dan memberikan assist untuk Achraf Hakimi dalam kemenangan 5-0, membawa PSG meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match, dan penampilannya digambarkan sebagai Neymar tanpa kegilaan, dengan presisi seperti seniman bela diri. Penampilannya di bulan Maret, dengan 3 gol dan 2 assist dalam 4 laga Liga 1, membuatnya meraih UNFP Player of the Month, diikuti penghargaan Liga 1 yang Player of the Year dan yang Player of the Season Liga Champions. Doué juga bersinar di Piala Dunia Antar Klub 2025, mencetak gol melawan Bayern Munich untuk membawa PSG ke semifinal, meski kalah dari Chelsea di final. Ia dianugerahi Best Young Player of the Tournament. Di level internasional, ia memenangkan medali perak bersama tim Olimpiade Prancis pada 2024, mencetak gol dan assist dalam 5 laga. Debutnya untuk tim U21 Prancis pada Oktober 2023 menunjukkan talenta, meski diwarnai kartu merah. Penampilannya membuat pelatih Prancis, Didier Deschamps, tak punya pilihan selain memanggilnya ke tim senior pada Maret 2025. Seperti Neymar di Barcelona, Doué kini bermain di bawah sorotan besar. Tapi berbeda dengan Neymar, yang sering terjebak dalam drama dan gaya hidup glamor, Doué menunjukkan fokus dan kedisiplinan. Keluarganya, terutama ayahnya Maho, menjaga kakinya tetap di bumi, memastikan ia tak terlena oleh hype. Media memuji etos kerjanya, kontras dengan Neymar yang kadang kehilangan momentum karena cedera dan kontroversi. Doué belajar dari buku Neymar, mengambil dribble, visi, dan keberanian, sambil menghindari jebakan sorotan dan pesta. Namun, tantangan Doué besar. PSG, seperti saat Neymar, adalah proyek ambisius yang menuntut trofi. Cedera, tekanan media, dan ekspektasi tinggi adalah bayang-bayang yang pernah menghantui Neymar. Doué, dengan tubuh muda dan gaya bermain fisik, harus menjaga kebugaran. Di PSG ia bermain bersama bintang seperti Dembélé dan Vitinha, tapi dinamika tim berbeda dari trio MSN Neymar. Doué harus menjadi pilar, bukan sekadar pelengkap di klub yang kini telah menaklukkan Eropa berkat keajaibannya. Neymar gagal mencapai tahta sejati karena pilihan-pilihan kecil yang berakumulasi, pesta, drama, dan kehilangan fokus. Doué, di usia 20, tampaknya memahami ini. Ia bermain dengan kegembiraan Neymar, tapi dengan kebijaksanaan yang lebih matang. Ketika Neymar pindah ke Al Hilal pada 2023, banyak yang melihatnya sebagai menyerah pada ambisi. Doué, sebaliknya, memilih PSG untuk membuktikan diri di panggung terbesar. Ia bukan sekadar Neymar baru, ia adalah Désiré Doué, bocah ajaib yang menari dengan caranya sendiri, dengan bola sebagai kuas dan lapangan sebagai kanvas. Warisan Neymar adalah peringatan, bakat tak cukup tanpa fokus. Doué, dengan langkahnya yang mantap, seolah menjawab peringatan itu. Ia telah membawa PSG ke puncak Eropa, sesuatu yang tak pernah dicapai Neymar. Tapi waktu tak menunggu.
dan dunia sepak bola kini dipenuhi bintang baru, Haaland, Mbappe, dan Yamal. Doué harus terus menari, tak hanya seperti Neymar, tapi melampaui bayang-bayangnya. Jika ia tetap di jalur ini, dengan disiplin dan keberanian, ia mungkin bukan hanya raja baru Prancis, tapi raja dunia, dengan mahkota yang Neymar tak pernah raih.